warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Noval dengan NIM 2401111525. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang akan ditampilkan dan dijelaskan dalam cuplikan video berikut ini. Halo anak-anak, kalian tahu kenapa di sekolah perlu ada aturan jam masuk sekolah? Supaya kegiatan belajar bisa dimulai tepat waktu, Pak. Iya, betul sekali, Nak. Di sekolah itu ada banyak orang, seperti kepala sekolah, guru, staf, dan juga siswa yang lokasi rumah, mode transportasi, dan aktivitas di pagi harinya berbeda-beda. Nah, aturan jam masuk inilah yang akan mengatur semua orang di sekolah agar berkumpul dan memulai aktivitas di waktu yang bersamaan. Dengan begitu, kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Lalu, bagaimana ya dengan negara kita Indonesia yang punya wilayah luas dan budaya yang beragam? Apakah butuh aturan juga? Iya, butuh, Pak. Setuju. Tentu harus ada aturan juga ya, supaya kehidupan sehari-hari kita bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Negara Indonesia pun punya yang namanya peraturan perundang-undangan. Apa itu? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur atau cara yang sesuai. Lalu, apa saja peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pak? Pertanyaan yang bagus, Nak. Di Indonesia, ada tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan yang kedudukannya paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian diikuti oleh ketetapan MPR atau TAP MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau UU atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah atau Perda, Provinsi, sampai yang paling rendah adalah Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten atau Kota. Peraturan yang lebih rendah harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya ya. Contohnya, peraturan tentang pendidikan di Indonesia berikut. Dari peraturan daerah sampai undang-undang pada ujungnya harus sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi ya. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum atau rujukan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara historis, Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPKI dan kemudian disahkan oleh PPKI sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar ini telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Tujuan utama amandemen diantaranya untuk membatasi kekuasaan presiden, memperluas otonomi daerah, dan menegakkan HAM. Urutan yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Urutan ketiga adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden karena adanya keadaan darurat dan memaksa. Setelah ditetapkan, Perpu harus segera diajukan kepada DPR. Jika disetujui oleh DPR, Perpu akan dijadikan undang-undang. Jika tidak disetujui, Perpu akan dicabut.
Contohnya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan pada masa darurat pandemi COVID-19. Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Urutan keempat adalah peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang yang terkait. Urutan kelima adalah peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, ada juga keputusan Presiden yang bertujuan untuk mengurus hal-hal yang lebih spesifik atau khusus, seperti pembentukan satuan tugas atau komite nasional. Urutan ke-6 dan ke-7 adalah peraturan daerah atau perda provinsi dan peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota. Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sedangkan perda kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakter, potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembuatan perda akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Namun, perda tetap harus merujuk pada undang-undang yang berlaku secara nasional. Ada 7 asas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang ingin dicapai. Kedua, dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketiga, pembuat peraturan harus memperhatikan materi muatan agar tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Keempat, harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kelima, peraturan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Keenam, memenuhi persyaratan teknis, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan tidak ambigu. Ketujuh, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Penerapan peraturan perundang-undangan juga dilandasi pada komitmen-komitmen berikut. 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada. Kedua, penyusunan RUU dilakukan secara terbuka serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, akademisi, serta praktisi. Ketiga, peraturan perundang-undangan perlu dievaluasi secara berkala sehingga peraturan tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Sekarang sudah paham ya, apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan, asas penyusunan, dan komitmen penerapannya. Nah, sekarang coba sebutkan lagi tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ya, dan siapa saja lembaga yang berwenang menetapkan aturan tersebut. Yuk, coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik peraturan perundang-undangan dan tata urutannya, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, setelah kita lihat cuplikan video tersebut, bisa kita simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah sekumpulan aturan hukum yang tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam sistem hukum suatu negara, peraturan ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, dan memberikan kepastian hukum. Jenisnya meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.
yang masing-masing memiliki hierarki dan fungsi tertentu dalam sistem hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.